Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Biru Langit 01. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bilangan bulat. Ini merupakan part yang ke-11, lanjutan dari part pertama sampai 10. Videonya saya sudah upload. Sebelum saya melanjutkan membahas materinya, jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-share, dan dinyalakan loncengnya supaya adik-adik tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baiklah, langsung saja saya akan membahas materinya. Kita akan menjelaskan latihan soal. Contoh soal ini saya ambil dari buku BSE halaman 57 nomor 7. Suhu mula-mula sebuah ruangan periksa yaitu negatif 5 derajat Celcius. Setelah penghangat ruangan dihidupkan, suhunya naik menjadi 20 derajat Celcius. Berapa besar kenaikan suhu pada ruangan? Mari kita jawab. Besar kenaikan suhu pada ruangan sama dengan 20 derajat Celcius dikurangi dengan negatif 5 derajat Celcius. Sama dengan, itu pengurangan dengan bilangan negatif itu sama dengan penjumlahan dengan bilangan positif. Jadi saya tulis 20 derajat Celcius ditambah 5 derajat Celcius sama dengan 25 derajat Celcius. Ini masih latihan soal. Contoh soal ini saya ambil dari buku BSE halaman 57 nomor 8. Suhu di daerah Khatulistiwa 28 derajat Celcius, sedangkan suhu di kutub utara 12 derajat Celcius di bawah 0. Berapa perbedaan suhu di kedua tempat tersebut? Mari kita jawab. Perbedaan suhu di kedua tempat sama dengan 28 derajat Celcius dikurangi dengan negatif 12 derajat Celcius. Kenapa negatif 12? Karena besarnya adalah 12 derajat Celcius di bawah 0. Lalu saya ubah yang tadinya pengurangan dengan bilangan negatif diubah menjadi penjumlahan dengan bilangan positif. Jadi saya tulis di situ 28 derajat Celcius ditambah 12 derajat Celcius sama dengan 40 derajat Celcius. Ini masih latihan soal. Contoh soal berikut ini saya ambil dari buku BSE halaman 57 nomor 9. Puncak Gunung Merbabu terletak di ketinggian 250 meter. Dangkalan Pahalun letaknya 525 meter di bawah puncak Gunung Merbabu. Berapakah ketinggian dangkalan Pahalun? Mari kita jawab. Ketinggian dangkalan Pahalun sama dengan 250 meter dikurangi 525 meter sama dengan
negatif 175 meter. Jadi ketinggian dangkalan Pahalun adalah 175 meter di bawah permukaan tanah. Artinya karena dia bernilai negatif berarti di bawah permukaan tanah. Masih latihan soal. Contoh soal berikut saya ambil dari buku BSE halaman 57 nomor 10. Diketahui suatu gedung berlantai 12. 3 di antara gedung tersebut berada di bawah permukaan tanah. Udin berada di lantai terbawah, kemudian naik 7 lantai dengan lift. Di lantai berapakah ia berada di atas permukaan tanah? Mari kita jawab. Letak lantai saat ia berada sekarang sama dengan negatif 3. Kenapa negatif 3? Karena 3 di bawah permukaan tanah. Jadi saya tulis negatif. Lalu dia naik 7 lantai, jadi saya tambah 7. Hasilnya sama dengan 4. Jadi ia berada di lantai 4 di atas permukaan tanah. Masih latihan soal. Contoh soal berikut saya ambil dari buku BSE halaman 57 nomor 11. Pada perlombaan papan panahan, aturannya sebagai berikut. Hitam mendapat skor 5, kuning mendapat skor 2, merah mendapat skor negatif 1, biru mendapat skor negatif 3. Benny membidik 10 kali dengan hasil sebagai berikut. 3 panah mengenai bidang hitam, 2 panah mengenai bidang kuning, 2 panah mengenai bidang merah, dan sisanya mengenai bidang biru. Berapakah skor yang diperoleh Benny? Mari kita jawab. Skor yang diperoleh Benny sama dengan 3 panah warna hitam berarti 3 dikali hitamnya nilainya 5. Ditambah 2 panah warna kuning berarti 2 dikali kuning skornya 2. Ditambah 2 panah warna merah berarti 2 dikali warna merah skornya negatif 1. Ditambah sisanya berarti 10 dikurangi 3, dikurangi 2, dikurangi 2 hasilnya adalah 3 kali warna biru itu nilainya negatif 3. Sama dengan 15 ditambah 4 ditambah negatif 2 ditambah negatif 9. Hasilnya sama dengan 8. Masih latihan soal. Contoh soal berikut saya ambil dari buku BSE halaman 58 nomor 12. Skor pada kompetisi matematika adalah 4 untuk setiap jawaban yang benar. Selanjutnya 0 untuk soal yang tidak dijawab dan negatif 1 untuk setiap jawaban salah. Dari 50 soal yang diberikan, Siti tidak menjawab 6 soal dan menjawab salah 5 soal. Berapa skor yang diperoleh Siti? Mari kita jawab. Skor yang diperoleh Siti sama dengan
nilai benar, NB itu nilai benar, dikali jumlah benar, JB itu jumlah benar, ditambah NS itu nilai salah, dikali JS itu jumlah salah, ditambah nilai tidak dijawab itu NTJ, saya singkat di situ, dikali jumlah tidak dijawab itu saya singkat JTJ. Sama dengan nilai benar itu 4 dikali jumlah yang benar adalah 39. Kenapa 39? Karena 50 soal tidak dijawab itu 6, berarti masih sisa 44, dan yang dijawab salah itu 5, berarti masih sisa 39. Ditambah nilai salah itu negatif 1 dikali jumlah yang salah itu 5, ditambah nilai tidak dijawab itu 0 dikali jumlah yang tidak dijawab itu 6. Sama dengan 156 ditambah negatif 5 ditambah 0. Sama dengan 156. Nah, itu penjumlahan dengan bilangan negatif sama dengan pengurangan dengan bilangan positif. Maka saya tuliskan di situ 156 dikurangi 5. Hasilnya adalah 151. Masih latihan soal. Contoh soal berikut saya ambil dari buku BSE halaman 58 nomor 13. Ayah Edo mempunyai 75.000 batu bata untuk membangun rumahnya. Setelah dilakukan penghitungan, batu bata yang dibutuhkan rumah 49.670 batu bata. Untuk membuat pagarnya diperlukan 24.600 batu bata. Berapa batu bata lagi yang harus dibeli ayah Edo? Mari kita jawab. Jumlah batu bata yang masih kurang sama dengan 75.000 dikurangi 49.670 dikurangi 24.600. Hasilnya sama dengan negatif 730, berarti masih kurang sebanyak 730 gitu maksudnya. Tanda negatif itu dia masih kurang. Jadi jumlah batu bata yang harus dibeli lagi oleh ayah Edo adalah 730 batu bata. Masih latihan soal. Contoh soal ini saya ambil dari buku BSE halaman 58 nomor 14. Seorang pedagang mempunyai modal sebesar 2 juta rupiah. Setelah berjualan, pedagang tersebut mengalami kerugian sebanyak 2 kali, masing-masing 20.000 rupiah dan 35.000 rupiah. Namun pada penjualan sesudahnya, pedagang mendapat 2 keuntungan masing-masing 30.000 rupiah. Berapa rupiah uang pedagang sekarang? Mari kita jawab. Uang pedagang sekarang sama dengan mula-mulanya 2 juta rupiah, lalu karena rugi sehingga saya kurangi di situ 20.000 rupiah, dikurangi lagi dengan 35.000 rupiah, lalu karena mendapat keuntungan berarti saya tambah keuntungannya itu 2 kali, berarti 2 dikali 30.000 rupiah. Hasilnya sama dengan 2.005.000 rupiah. Demikian pembahasan dari saya.
Semoga bermanfaat. Oh ya, seperti biasa di akhir video saya akan bagikan satu kutipan ayat suci Al-Quran sebagai bentuk dakwah saya sebagai seorang muslim. Buat teman-teman dan adik-adik yang menyukai channel ini, silahkan di subscribe, di like, di share supaya video ini bisa bermanfaat ke lebih banyak orang. Kalau ada pertanyaan tentang video ini ada yang belum jelas, silahkan pertanyaannya dituliskan di kolom komentar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.